Kembali lagi bersama kita di acara Cara Cari Pahala, Indahnya Islam. Bulan suci Ramadan yang datang hanya 1 tahun sekali ini, meski berjalan singkat, namun amalan yang akan didapat oleh umat muslim sangatlah istimewa bila dilakukan di bulan mulia ini. Umat muslim seringkali berlomba-lomba untuk meningkatkan amalan ibadah mereka pada bulan yang istimewa ini. Oleh sebab itu, bagi Anda umat muslim, jangan sampai melewatkan momen di bulan mulia ini yang penuh dengan ampunan dan kesempatan terbaik untuk bertaubat. Berbincang mengenai amalan di bulan puasa memang sangatlah banyak. Dan ada dari sahabat cari pahala lagi nih yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz mengenai hal-hal yang ingin mereka tahu. Yuk langsung saja kita simak tayangan berikut ini. Cara cari pahala indahnya Islam. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Ketika sudah memasuki pertengahan di bulan Ramadan, banyak umat muslim yang menantikan malam nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Yang ingin saya tanyakan, apa yang sebaiknya kita lakukan pada malam kemuliaan tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Ustadz, tadi pertanyaan dari sahabat cari pahala itu ketika sudah memasuki pertengahan di bulan Ramadan nih Pak Ustadz, banyak umat muslim yang menantikan malam nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Yang ingin saya tanyakan sama Pak Ustadz nih dari sahabat cari pahala, apa yang sebaiknya kita lakukan pada malam kemuliaan tersebut? Kan kadang kita juga nggak tahu ya Pak Ustadz, apa sih istimewanya malam Lailatul Qadar gitu kan? Banyak tuh kadang guru agama kita sering ngasih tahu malam nuzulul Quran, Lailatul Qadar. Tapi kita nggak tahu banget nih apa sih kemuliaan dan apa yang harusnya kita lakukan pada malam tersebut Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, ini pertanyaannya sangat menarik ini ya. Sangat menarik berbicara tentang bulan Ramadan. Yang pertama sering dikatakan bahwa 10 hari pertama itu disebut dengan babak penyisihan. Jadi diibaratkan sebuah pertandingan, Ramadan ini seperti sebuah turnamen sepak bola. Misalnya gitu ya. Ini Masya Allah, 10 hari pertama itu dikatakan sebagai babak penyisihan. Banyak grup di situ. Ya, ada grup A, grup B, grup C, banyak di situ yang masuk untuk bertanding pada perlombaan tersebut. Nah, kemudian pertengahan Ramadan, ya 10 hari kedua itu disebut dengan babak semifinal. Mulai itu ada yang berguguran, ya. Ada tim yang sudah tersisih, berarti tinggal hanya beberapa orang di situ. Nah, nanti setelah masuk semifinal baru babak final adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Makanya Masya Allah, di pertengahan Ramadan itu ada yang kita sebut dengan Nuzulul Quran. Nuzulul itu artinya hari di mana diturunkannya Al-Quran, tepat pada tanggal 17 Ramadan. Kenapa? Karena berbicara tentang Al-Quran ini Masya Allah, awas, terkadang kita hafal ayatnya, wa tansimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah engkau dengan tali agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Tapi pada konteksnya banyak orang yang pada saling sikut-sikutan. Betul gak? Ayat mah apal, ya, dalil mah tahu, tapi pada prakteknya suka bertentangan dengan dalil yang dihafalnya. Ya, itu poin yang pertama. Makanya momen nuzulul Quran ini, ayo sama-sama, selain kita hafal, selain kita mentadabur Quran, selain kita menghatamkan Quran, mari sama-sama hal yang terlebih penting adalah kita mengamalkan isi dan tujuan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Jangan sampai lisan berkata A tapi hati ternyata menolak akan kebenaran Al-Quran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik para pemirsa, cara cari pahala indahnya Islam yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini luar biasa, tanpa kita sadari sudah masuk pertengahan Ramadan. Hari di mana diturunkannya Al-Quran, di mana umat Islam berlomba-lomba bagaimana mencari fadilah dan keutamaan daripada Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena Al-Quran nanti kelak di alam kubur akan menjadi sahabat dan penerang bagi ahlinya. Dan nanti di hari kiamat akan mampu memberikan syafaat buat orang yang rajin membaca Al-Quran. Jelas. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa tema yang telah kita bahas dan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa kita, ya, sahabat cara cari pahala indahnya Islam, Masya Allah dapat kita ambil sebuah kesimpulan yang pada intinya Islam itu indah.
dan banyak cara untuk kita mencari pahala. Ya, terkhusus di bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita perbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama kita jaga, jangan sampai hanya menahan rasa lapar, haus dan dahaga. Terlebih daripada itu semua, pahalanya pun mudah-mudahan dapat kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pastinya ya Amel, dalam berpuasa ini jangankan tingkatan orang yang awam, yang khusus aja para ulama, para asatidz aja ujiannya berat luar biasa. Kenapa? Karena Ramadan ini memang karena pahalanya besar, pun ujiannya pun akan menjadi besar. Itulah tingkatan sebuah ibadah. Semakin tinggi pahalanya, pasti akan semakin tinggi pula cobaan dan ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terus istiqomah dari awal Ramadan sampai akhir daripada Ramadan. Penutupnya adalah man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambi, sampai akhirnya kita mohon kepada Allah di akhir daripada Ramadan, mudah-mudahan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita dan Allah kembalikan kita seperti anak yang baru dilahirkan tanpa dosa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas kesimpulan dan penjelasannya. Demikian kajian kita pada hari ini. Terima kasih sahabat Cari Pahala sudah menyaksikan cara cari pahala. Dan jangan lupa jika sahabat Cari Pahala di rumah ingin bertanya, bisa langsung mengirim video di Instagram kita di @ccpahala. Amel dan Pak Ustadz Abu Musa pamit undur diri. Izinkan kami pakai masker dulu ya Pak Ustadz, biar lebih aman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara cari pahala, indahnya Islam.